Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Nadiem mengaku terkejut dan kecewa dengan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap dirinya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Setelah sekitar 5 bulan, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management berlangsung. Jaksa akhirnya menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara. Nadiem juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah beserta uang pengganti senilai 5,6 triliun rupiah dan bila tidak dibayar akan ditambah pidana penjara 9 tahun. Nadiem menyebut secara tidak langsung jaksa menuntut dirinya 27 tahun penjara. Saya hari ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya. Jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Anggota tim jaksa penuntut umum Roy Riyadi menegaskan tuntutan kepada Nadiem berdasarkan 70 fakta hukum yang diperoleh dari serangkaian alat bukti yang dihadirkan selama persidangan. Jaksa menyebut ada peran Nadiem dalam perkara tersebut yang dibuktikan melalui bukti elektronik dan keterangan saksi. Inilah yang akan dikomparasikan fakta yang sebenarnya. Orang bisa berbohong, tetapi bukti elektronik tidak bisa berbohong. Yang perlu dari keterangan terdakwa dan barang bukti. Dan segala sesuatu kami hadirkan jadi alat bukti yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, lalu berikutnya, ya kan, dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti itu, kita menganalisis menjadi sebuah fakta hukum. Nah, fakta hukum ini terdiri dari 70 fakta. Dari sejak awal bagaimana prosesnya pengadaan Chromebook ini sampai telah terjadi kerugian keuangan negara. Nadiem Makarim selanjutnya akan membacakan pledoi paling cepat pada 2 Juni nanti. Karena Nadiem harus menjalani operasi atas sakit yang dideritanya dan membutuhkan waktu pemulihan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jaksa menuntut mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim 18 tahun penjara, bahkan ditambah 9 tahun lagi jika Nadiem tidak membayar uang pengganti. Nadiem menyebut tuntutan itu bahkan lebih tinggi dibanding pembunuh dan teroris. Kita bahas tuntutan terhadap Nadiem Makarim bersama Guru Besar Hukum Universitas Sudirman Hipnu Nugroho dan juga mantan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan. Selamat malam Prof. Hipnu, Pak Jasman. Selamat petang. Selamat malam, Pak Buruska. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Prof. Hipnu. Kalau kita lihat kan tuntutan kepada Nadiem dari jaksa ini jadi pro dan kontra. Bagaimana kita bisa melihat tepat, cermatkah tuntutan ini? Ya, begini Mbak, kita masuk pada objek kasus ya. Tampaknya kita berpikir bahwa kasus ini memang kasus yang terkait dengan pendidikan, masa depan pendidikan. Nah, oleh karena itu dalam masa pendidikan, itu adalah melihat bagaimana jumlah kerugian yang ditimbulkan. Karena dalam suatu konsep hukum itu Mbak, selalu berpikir bahwa jaksa itu berpikir objektif. Subjektif dulu, subjektif ada kerugian negara, ada suatu permasalahan hukum, baru objektif. Nah, objektif hukumnya itu ya jaksa itu bisa menuntut ringan, bisa menuntut berat. Nah, tampaknya ini berat Pak Nadiem ini. Kenapa berat? Kaitannya dengan kejahatan yang terkait dengan pendidikan. Jumlah kerugian yang menurut jaksa itu adalah sangat tinggi sekali. Makanya dilakukan suatu penuntutan. Kan itulah. Nah, perdebatannya
kalau penasihat hukum, teman-teman penasihat hukum itu berpikir objektif dulu baru subjektif untuk kepentingan. Lah, dua hal inilah harus ada suatu keseimbangan nanti. Hakim akan melihat dari pembelaan nanti yang dibacakan 2 Juni itu objektif hukumnya dan objektif perkaranya. Disitulah saya kira akan melihat suatu konteks jalannya suatu pemidanaan. Lah, memang betul, karena gini, kalau kita lihat dakwaan yang dilakukan itu pasal 603, Mbak. 603 itu memang paling lama seumur hidup, minimal khusus 2 tahun, maksimal itu 20 tahun. Lah, ini memang cukup berat ya, cukup berat kan 18 tahun. Belum lagi tentang tadi dikatakan pidana pengganti. Pidana pengganti biarkanlah. Sebetulnya sesuatu yang berbeda, bukan 27 tahun ya. Kan ini ada pidana pokok yang 18 dan pidana tambahan seandainya tidak tercukupi dilakukan. Lah, ini suatu berbeda. Ya, kalau ditambah memang betul. Lah, ini saya kira suatu pendidikan mana pidana pokok dan mana pidana tambahan terhadap perampasan sebagai pidana pengganti ketika tidak dibayarkan oleh terdakwa. Kalau sebagai mantan Dirdik Jampitsus, Pak Jasman, bagaimana kita membaca konstruksi tuntutan dari jaksa kepada Nadiem Makarim? Baik, makasih Mbak Priska. Kalau menurut pemahaman saya mantan Direktur Penyidikan, itu sudah sesuai dengan hasil-hasil temuan mereka. Tadi sudah disampaikan oleh penuntut umumnya ada 70 fakta, ya. Jadi di awal-awalnya itu kan dilihat di tahap penyelidikan, jaksa penyidik itu melihat ada mens rea, ada niat jahat, ya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perbuatan. Niat jahat tadi ada kemudian perbuatan, itulah perbuatan melawan hukum. Nah, yang dilihat oleh jaksa di sini salah satu niat jahatnya itu adalah bahwa menurut fakta, menurut data yang diperoleh, sebelum Pak Nadiem diangkat menjadi menteri, lah beliau ini kan sudah juga membuat suatu pembicaraan dengan Google. Dan itu juga fakta, saya kira cuma tidak disebutkan, tapi menurut pengamatan saya begitu. Nah, kemudian ada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini bukan harus dia melakukan sendiri. Dengan membiarkan saja perbuatan itu dikerjakan oleh stafnya di Kemdikbud, itu juga dia, karena apa? Karena dia menteri, dia harus taat kepada aturan, ya. Dia melakukan perbuatan itu, membiarkan saja, itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Tadi ada niat jahat, ada perbuatan melawan hukum, kemudian ada kerugian negara. Nah, kerugian negara di sini ada. Itu sudah dihitung oleh aparat yang berwenang. Jadi tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum itu sudah sesuai dengan tuntutan jaksa. Ya, sudah sesuai dengan hukum menurut penilaian jaksa. Itu, Mbak. Kalau dari penuntut umum menganggap ini sudah sesuai dengan fakta hukum, Prof. Hipnu, sebenarnya bagaimana kita mendudukan perkara? Apakah memang yang dilakukan Nadiem Makarim adalah sekadar kebijakan yang gagal, ada gagal dari sisi kinerja birokrasi, atau ada mens rea, atau ada niat jahat di sana? Bagaimana pembuktiannya yang harus dicermati lebih dalam lagi, Prof. Hipnu? Ya, ini Pak Priska, memang ini menariknya, kadang-kadang tarik-menarik antara sebagai perbuatan melawan hukum sebagai pidana, tapi juga terkait dengan kebijakan administrasi sebagai pejabat negara, kan gitu. Lah, pertanyaannya memang apakah ini administrasi pure, kesalahan administrasi, ataukah sebagai bentuk adab niat tadi, mens rea tadi. Mens rea itu subjektif, itu sebetulnya sifat subjektif itu sifat di mana seseorang menghendaki dan mengetahui. Nah, menghendaki dan mengetahui atas suatu perbuatan yang ditimbulkan itu tahu atau tidak.
di sini yang akhirnya dari kebijakan administrasi menjadi kebijakan suatu pidana. Ada mens rea tadi, asas willing and witness kalau kita dalam konsep teori. Nah, di situ tampaknya agak sulit dibedakan dan agak sulit untuk ditemukan di dalam suatu persidangan. Makanya jaksa tetap berpikir bahwa ini ada mens rea. Ada mens rea. Tidak diketahui kan itu. Tapi teman-teman penasihat hukum, oh enggak bisa. Ini ada administrasi. Harus dilakukan administrasi. Nah, disitulah nanti benang merah itu akan dilihat secara objektif oleh hakim. Sebetulnya di mana sih mens rea-nya? Di mana pembiarannya? Kalau itu Pak Jasman tadi. Apakah memang ini administrasi penuh atau tidak? Lah, disitulah nanti bukti-bukti sebagai menghendaki dan mengetahui tidak hanya keterangan, tapi juga bukti-bukti elektronik yang ditemukan dalam suatu persidangan. Dan juga untuk pembuktian ini yang disampaikan atau tanggapan dari Nadiem Makarim, kerugian negara yang disampaikan di persidangan adalah asumtif kalau berdasarkan keterangan sejumlah saksi maupun ahli. Bagaimana kita mendudukan perkara ini dan pembuktiannya di persidangan? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas tuntutan terhadap Nadiem Makarim bersama Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho dan juga mantan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan. Saya ke Prof. Hipnu lagi. Kalau bagaimana kita membedakan apakah misalnya kerugian negara ini dianggap asumtif atau tidak? Karena tanggapan dari pihak Nadiem ya kerugian negara yang disebutkan dalam persidangan itu adalah asumtif, berupa asumsi. Ya, ini Mbak, memang kerugian negara itu ditimbulkan akibat memperkaya. Konsep memperkaya itu memang konsepnya luas sekali ya. Bisa karena perolehan kekayaan dari sumber kekayaan kaya yang sah, termasuk tindakan-tindakan yang merubah menjadi kekayaan. Nah, oleh karena itu dalam hal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru ini, ketika tidak bisa memenuhi kewajiban pidana pengganti, itu adalah disubsidiarkan yang 9 tahun tadi. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat undang-undang yang sama, itu adalah pidana yang bersifat hutang. Makanya dulu kalau Undang-Undang 31 itu hutang sampai turunan ke-7, Pak Jasman. Itu yang terjadi. Makanya piutang negara tinggi sekali. Padahal itu hukum selesai. Enggak selesai lah. Sekarang supaya hukum selesai, ketika seorang terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, disubsidiarkan. Litis finire operate, gitu Mbak. Nah, yang jadi menarik memang kelemahan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sekarang yang terjadi kekayaan negara, kerugian, itu harusnya memang kita sedang usulkan sebenarnya bagaimana tentang pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik itu di mana seseorang penuntut umum juga membuktikan kekayaannya, terdakwa juga membuktikan. Lah, tampaknya ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Padahal itu sudah diusulkan beberapa lama, Bu. Tapi pemerintah nggak jadilah. Akhirnya yang terjadi kalau kita melihat sekarang loh, ini kekayaan saja nggak ada sekian 5, T, kok tuntutannya sampai sekian lah. Perdebatan itu kalau kita hitung itu nggak ketemu dalam satu matematika. Lah oleh karena itu pada waktu kita diskusi di Komisi 3, saya juga menyarankan dalam hal Undang-Undang Perampasan Aset mau tidak mau konsep pembuktian terbalik terdakwa harus masuk karena ini akan jelas. Sehingga jangan sampai membuktikan menuduh tanpa hasil yang jadi. Padahal konsep korupsi itu adalah bagaimana mengembalikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kalau dalam kasus Nadiem ini, Pak Jasman, bisakah digunakan konsep follow the money untuk membuktikan di mana hasil harta yang dimiliki? Baik, jadi ya saya kurang sependapat peristilahan yang mengatakan asumsi. Ini bukan asumsi, karena kerugian negara itu harus real dan terukur. Harus real dan terukur, bukan asumsi. Kalau disebutkan asumsi, itu tidak real. Ya, nah, jadi ini tolong kita luruskan ya, bahwa kerugian negara itu adalah real dan terukur. Itu Mbak. Jadi kerugian negara ini siapa yang menghitung? Yang menghitung kerugian negara ini adalah yang berwenang menghitung. Dalam hal ini BPKP boleh menghitung. Meskipun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu harus oleh BPK. Ya, ini juga masih ada perdebatan. Kalau disebutkan itu harus BPK, menurut undang-undang tentang BPK bahwa hasil
perhitungan BPK itu diserahkan kepada Presiden dan DPR. Nah, ini maka BPKP masih berwenang menghitung kerugian negara. Jadi realnya itu seperti tadi yang saya katakan, real dan terukur. Maka kita serahkan kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara, baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun di Mahkamah Agung. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kerugian negara itu real dan terukur. Itu. Oke. Nah, sekarang apakah terdakwa menyadari itu? Itu dulu. Jangan hanya mengatakan bahwa saya tidak punya harta kan itu. Ya, kalau tidak salah juga saya menyimak bahwa ada juga pembicaraan menteri ini dengan Google. Kemudian juga ada menyerahkan itu karena program ini kan programnya sebelum Menteri Nadiem menduduki jabatan menteri. Lah, ini harusnya selaku menteri, ya, selaku menteri, terdakwa ini Nadiem ini harusnya menyatakan itu tidak dilaksanakan. Tidak, karena menteri lama kalau tidak salah mengatakan tidak bisa dilaksanakan. Loh, kenapa dilaksanakan? Nah, itu loh. Seharusnya Pak Nadiem harusnya membatalkan itu. Itu loh. Jangan hanya menyerahkan itu kepada bawahannya. Nggak bisa. Bahkan kalau perlu, itu program siapa? Program pemerintah. Apakah itu, ya kalau memang betul itu program pemerintah, dan itu juga, ya diminta, ya beliau harusnya ngomong, itu petunjuk presiden. Nah itu harusnya begitu gitu. Begitu Mbak. Oke. Nah, kalau dalam berikutnya dalam membayar ganti rugi, Prof. Hipnu, apakah bisa uang pengganti ini mencapai 5,6 triliun rupiah, artinya lebih besar dari perhitungan kerugian negara? Ini dimungkinkan atau tidak? Bagaimana hitungannya biasanya, Prof? Ya, hitungannya begini kan, kalau kita melihat undang-undang korupsi itu adalah tujuannya selain memidana adalah mengembalikan seluruh kekayaan yang ditimbulkan oleh terpidana. Makanya dalam konsep yang sekarang itu kalau istilah empiris memiskinkan kan gitu Mbak. Lah, ya. Kalau kita melihat sebagai bentuk jumlah itu, makanya dalam undang-undang ketika seorang terdakwa tidak memenuhi kewajiban yang 5,6 T, maka disubsidiarkan 9 tahun. Kan itu. Oleh karena itu dalam hal seperti ini nanti kita lihat seandainya putusan loh, kita berbicara seandainya berandai-andai loh, dalam berbagai putusan itu adalah nanti tergantung dari majelis apakah mengabulkan, apakah tidak, ataukah mengurangkan, ataukah meluruskan. Nah, itu yang kita lihat. Dalam praktek sehari-hari memang kalau kita pengembalian itu memang besar sekali karena sejumlah akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Itu yang harus kita lihat dalam Undang-Undang Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Tipikor. Oleh karena itu luas sekali. Bahkan termasuk kadang-kadang sebelum jadi menteri pun bisa ditarik karena menggantikan sejumlah harta yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Jadi luas sekali, Mbak. Kalau demikian maka kalau kita lihat kemarin itu banyak sekali akhirnya gugatan-gugatan. Loh, nggak bisa. Ini kan tanah mbah saya. Ini kan tanah istri saya. Ini dan sebagainya. Tapi karena dari undang-undang itu adalah mengembalikan akibat tindak pidana korupsi, beberapa putusan ditolak. Karena dihitungnya adalah sejumlah yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Nah, ini yang menarik di dalam suatu pidana dan pengganti seperti itu. Maka saya katakan sebetulnya ke depan itu harus undang-undang kaitannya pembuktian terbalik harus masuk. Sehingga jangan sampai harta-harta yang tidak ada kaitannya, tapi menggantikan, itu masuk kualifikasi di situ. Gitu. Iya. Dan itu harus cermat betul berarti artinya Prof. Hipnu ya? Ya, cermat. Makanya nanti teman-teman penasihat hukum melihat ini, oh ini harta istrinya, oh ini harta anaknya, ini ada harta mbahnya. Tapi kalau kaitan undang-undang tindak pidana korupsi adalah mengembalikan segala akibat yang ditimbulkan di korupsi, diambil semua. Ini yang disebut kadang-kadang konsep memiskinkan itu seperti itu. Baik. Terima kasih. Kita akan tunggu bagaimana jalannya persidangan berikutnya termasuk dalam ranah pembuktian
dalam kasus Nadiem Makarim ini. Terima kasih Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Terima kasih juga mantan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan. Terima kasih atas waktunya, Pak Jasman, Prof. Hipnu. Selamat malam. Ya.